Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, kami kembali hadir dalam sajian obrolan budaya di kebersamaan kita kali ini. Beberapa waktu lalu, Otorita IKN menyelenggarakan ritual, salah satunya juga melibatkan masyarakat adat yang ada di wilayah Kalimantan Timur, Dayak, dan juga masyarakat adat Pasir. Untuk itu, sudah bersama di kebersamaan kali ini ada dua wakil dari subsuku Dayak yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kita ikuti selengkapnya. Baik, sudah bersama saya di sini. Kali ini di sebelah kiri saya yang paling cantik ya, karena beliau sendiri wanita. Bu Agnes, jangan tegang Bu. Malam ini pendengar dan juga pemirsa, saya bersama dengan Ibu Agnes Gering Belawing. Boleh Ibu mikrofonnya. Selamat malam Bu Agnes. Selamat malam Pak Sehat Sapar. ya Bu Agnes ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Ini selalu sehat ya. Selalu fresh. Di tengah aktivitas yang padat selalu fresh. Iya, fresh harus. Bu Agnes ini beliau dari subsuku Dayak Bahau Busaang. Ya, betul. Bener. Betul ya penyebutannya betul. Betul. Karena nanti beda penyebutan, beda makna dan arti. Yap, betul. Nanti saya salah nanti takutnya ya. Tapi betul, Dayak Bahau Busaang. Busang, iya. A-nya double. A-nya panjang. A-nya panjang. Ya. Itu. Kita nanti ngobrol, pokoknya kita ngobrol banyak malam ini ya. Kalau di sebelah kiri saya ada ibu yang cantik, kalau yang di sebelah kanan saya nggak kalah gagahnya dengan saya juga ya. Selamat malam Pak Nuh. Ya, selamat malam Pak Sapar. Sehat ya Pak Nuh ya? Ya, syukur ada sehat-sehat saja. Puji Tuhan sehat. Ini malam ini Pak Nuh luar biasa nih tampilannya, ciri khasnya Dayak banget ya. Dan beliau adalah Sekretaris Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Timur, Dayak Kenyah. Provinsi Kalimantan Timur. Lembaga Adat Dayak Kenyah. Lembaga Adat Dayak Kenyah Kalimantan Timur. Benar. Ciri khasnya dipakai di pakaian beliau ya. Aksesoris yang dikenakan juga ini menandakan bahwa memang beliau ini bukan kaleng-kaleng gitu ya Pak Nuh ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, beberapa waktu lalu Pak Nuh dan juga Bu Agnes ya, Otorita IKN menggandeng dua suku asli di Kalimantan Timur untuk melakukan ritual adat. Kalau yang saya baca menurut Pak Bambang waktu itu, bahwa ini sebagai bentuk permisi atau kulowunuwunnya bahasa Jawanya itu, atau bentuk penghormatan kepada leluhur, izin kepada leluhur bahwa kita di wilayah Kalimantan Timur ini akan melakukan pembangunan. Meskipun sudah beberapa bulan, bahkan mulai dari tahun kemarin sudah mulai dibangun, ini ada beberapa rangkaian ritual yang terus dilakukan begitu ya. Bapak dan juga Ibu kemarin juga terlibat dalam kegiatan-kegiatannya. Nah, sedikit sebelum kita ngobrolin di sana, kita pengen mengenal dulu masyarakat adat Dayak itu kan kalau secara umum Dayak begitu, tapi ada banyak subsuku di dalamnya. Dan masing-masing subsuku juga punya subsuku lain lagi gitu. Di Bahau misalnya ada Bahau Busang, ada yang lain juga. Di Dayak Kenyah ada juga subsuku lainnya juga begitu. Nah, kita ke yang cewek dulu ya Pak ya. Pak Nuh, kita ke Bu Agnes dulu. Kalau Bu Agnes nih Bu, ciri khas dari Dayak Bahau Busang itu apa sih sebenarnya Bu? Ciri khas yang paling mudah dikenali itu dari bahasa. Dari bahasanya. Kalau dia berbicara logatnya itu kita tahu ini Bahau. Contohnya apa Bu? Misalnya dengan logatnya begitu. Apa kabar atau selamat pagi, selamat malam gitu? Ya, kalau orang Bahau itu memberikan salam selamat pagi, atau itu pasti bukan nyebutkan selamat pagi, tapi lemali kam. Lemali kam. Lemali kam. Oh, itu artinya selamat pagi. Tidak. Oh, itu hanya untuk salam menyapa. Salam bahwa apakah orang rumah atau tuan rumah itu sedang melakukan ritual adat yang tidak boleh dia masuk misalnya. Jadi dia menanyakan lemari kam, apakah ada pantangan aku datang gitu. Seperti itu. Nah, pasti yang dalam rumah kalau tidak ada
kalau boleh kita bertamu, dia akan menjawab, oh jangan tek lali, oh ndak ada yang pelanggaran yang bisa membuat kamu tidak bisa masuk. Jadi Silakan. dipersilakan Ya, itu gitu. dipersilakan. Oke. Gitu. Ada logat-logatnya juga ya Bu ya, sedikit gitu. Ada logatnya. Ada logatnya Tapi juga. tidak terlalu logat. Tidak begitu kental begitu Tidak ya. terlalu kental. Dan juga tidak begitu panjang lagunya. Iya. Bu Agnes, tapi kalau ini kan saya baru tahu. Saya kalau misalnya dibilang Dayak Bahau, kita sering umum kita dengar. Tapi kalau adalah ibaratnya itu turunannya Dayak Bahau Busaang, itu juga saya baru saya Baru pribadi tahu, juga iya. baru tahu. Nah, ini sebenarnya kalau masyarakat Dayak Bahau Busaang ini mayoritas ada di mana sih Bu domisili saudara-saudara kita itu? Kalau yang Bahawusang, kalau yang Bahawusang itu kebanyakan berada di Mahakam Ulu, Kabupaten Mahakam Ulu. Oke. Terus ya di Kabupaten Kutai Barat juga ada, Mhm. di sekitar area Tering, Kecamatan Tering. Mhm. Nah terus di Kubar juga ada. Di Kubar juga ada. Terus di Samarinda ada. Basis mereka itu di Kampung Jawa, di Lobuah, Oh. di Sungai Siring, Mhm. Lantung kita bilang itu. Mhm, mhm. Makanya kadang saya lihat kegiatan itu biasa ada di Lobuah sana ya Bu ya. Setiap Budo Kawit itu kita di Lobuah sekarang kita lebih aktif. Mhm, mhm, Ya. mhm, mhm, mhm. Terus di dalam kota ini di Kampung Jawa, Mhm. di apa namanya? Di daerah-daerah situlah ya. Di sekitar situ. Makanya lucu juga jadinya Kampung Jawa. Padahal di Kampung situ Jawa banyak padahal orang di situ banyak orang Dayak gitu ya. Mungkin karena dulunya dihuni banyak orang Jawa begitu. Mungkin. Nanti sekarang sudah bisa diganti Bu. Ah. Kampungnya Bhinneka Tunggal Ika gitu. Ya boleh. Kampung Indonesia. Oke, kalau tadi kita mengenal Dayak Bahau Busaang. Pak Nuh, kalau kita berbicara mengenai Dayak Kenyah, kalau saya ini sepengetahuan saya Pak, boleh dikoreksi kalau misalnya ada yang kurang. Setahu saya pasti telinganya panjang. Itu setahu saya. Baik. Apakah seperti itu Pak Nuh? Boleh dikatakan begitu, tapi itu mungkin dulu. Itu dulu. Ya. Jadi boleh saya jawab Boleh, sekarang? boleh dong, Pak. Terkait ciri khas Kenyah dengan suku Dayak yang lain ya mungkin ya. Kalau kami Kenyah ini mungkin yang bisa dilihat dari seni tradisinya. Yang mungkin yang bisa dilihat ya yang kasat mata, ciri khas Dayak Kenyah itu seperti apa. Mungkin yang kami bisa katakan di sini, kalau berbicara dengan Kenyah itu seninya itu pasti ada kaitannya dengan simbol, contohnya burung enggang. Burung enggang. Ya, kalau masyarakat mendengar burung enggang itu apakah itu memang simbolnya Dayak secara keseluruhan, tapi kalau kami di Kenyah, burung enggang merupakan simbol kami. Oke. Sebuah simbol yang mengandung makna filosofis terkait dengan tradisi kami Dayak Kenyah. Kemudian ciri khas Dayak Kenyah yang lain mungkin bisa dilihat dari seni ukir. Seni ukir. Karena Dayak Kenyah ini memiliki ukiran yang bisa dilihat, yang bisa ditampilkan seperti di baju kami ini. Itu ciri khas Kenyah. Ini khas Dayak Kenyah. Iya. Kemudian yang lain itu dari tari-tariannya. Kalau Kenyah itu memiliki tarian yang disebut tari Kancak Lasan, ada Datun Julut, dan ada tari Pepatai, tari perang. Ya. Dan itu sampai saat ini masih bisa disaksikan. Ya, masih bisa dilihat. Dan juga terkait Kenyah juga ada sampai musik. Jadi kalau ada musik itu ada beberapa musik Kenyah yang bisa dikenal, yang sering kita dengar itu ya. Itu Kenyah memiliki musik yang mungkin kalau masyarakat mendengar, apakah bisa dibedakan ini dengan Kenyah Dayak yang lain gitu ya. Jadi itu mungkin termasuk suku Dayak lain kan memiliki lamin ya. Kalau Kenyah juga memiliki lamin. Ada lamin. Lamin. Tapi mungkin di tengahnya itu ada yang namanya belawing. Ada belawing, ada totem ya. Jadi itu menandakan bahwa itu rumah Kenyah. Jadi di depannya ada totem belawing karena memiliki simbol juga itu, simbol memiliki makna bagi suku Dayak.
Dan masih banyak yang mungkin yang bisa kami ceritakan tentang ciri khas Kenyah dengan suku lain. Tapi Pak, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa salah satu yang memang juga menjadi ciri khas orang Dayak, Kenyah terutama, ini adalah si burung enggang begitu ya. Yeah. Bu Agnes, kalau di Bahau Busang juga, ini juga jadi identitas juga untuk burung enggang? Ya, tapi dia lebih ke adat. Oke. Lebih ke adat itu, burung enggang itu simbol kesetiaan. Terus dari ekornya itu juga tidak boleh sembarangan anak Dayak memakai bulu-bulunya itu. Burung enggang ya. itu. Sebelum diadatin, kalau sudah diadatin minta izin untuk menggunakannya baru boleh dipakai. Oke. Jadi dipercaya Bahau Busang itu kalau pakai barang-barang itu tanpa adat, tanpa kita ritual adat, itu bisa sakit, bisa ya gampang sakit seperti itu. Baik, Pak Nuh, kalau bagi masyarakat Kenyah, filosofi dari burung enggang itu apa, Pak? Kalau kan, mohon izin Pak, kemarin saya beberapa kali berkunjung ke Pampang. Di situ pasti di setiap penari atasnya itu burung enggang. Itu sebenarnya apa, Pak? Simbol dari burung enggang itu seperti apa? Ya, sejauh ini yang kami tahu bahwa seperti Bu Agnes bilang tadi, burung enggang itu adalah binatang yang setia. Setia dalam hal ini setia dengan pasangannya, satu saja dari sampai mati, dan setia terhadap keluarganya. Itu salah satu yang bisa kita petik dari si burung enggang ini. Kemudian burung enggang ini juga simbol kepemimpinan, sifat kepemimpinan seorang Dayak itu bisa ditiru dari seekor burung enggang, di mana ketika burung enggang menemukan sebuah pohon yang di mana banyak buahnya, dia tidak makan sendiri, dia akan berbunyi, dia akan mengeluarkan suara sehingga burung-burung yang lain pun akan datang ke pohon itu dan mereka ikut makan buah itu. Dan juga dia tidak akan mengusir mereka. Jadi istilahnya dia itu mengayomi setiap yang ada di sekitarnya. Itu yang kita petik dari si burung enggang ini. Kemudian dia juga kalau terbang tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah, dia menengah saja terbangnya. Itu menunjukkan bahwa dia itu tidak sombong dan juga tidak tetap menjaga harga diri. Jadi dia dianggap sebagai simbol kepemimpinan yang bisa ditiru gitu. Kepemimpinan, kesederhanaan, begitu ya, mengayomi, setia. Itu yang pertama ya Bu ya, harus setia, bukan setiap tikungan ada. Itu bahaya. Oke, tapi kalau kita berbicara Pak Nuh, saya ke Bu Agnes lagi. Beberapa waktu lalu kita juga sempat bincang-bincang ya Bu ya, bahwa kalau di Dayak Bahau Busang terutama Bu Agnes ini juga salah satu selalu yang ada andil di setiap kegiatan ritual adat. Boleh pakai mikrofon Bu Agnes. Kalau misalnya di saudara-saudara kita di luar sana di Sumatera ada matrilineal begitu, yang perempuan yang justru memegang begitu, misalnya peranan yang ada part-part tertentu, kaum perempuan yang memegang itu begitu. Nah kalau di Bahau Busang seperti itu juga Bu Agnes? Ya, kalau di Bahau Busang itu pembagian tugas dalam adat itu jelas. Seperti adat kemarin itu lahan IKN itu laki-laki yang mimpin adatnya. Terus kalau mereka waktu anak-anak laki-lakinya yang remaja diadatin untuk menggunakan adat-adat juga harus laki-laki yang mimpin. Tapi ketika kelahiran anak itu harus perempuan yang mimpin adatnya. Terus waktu perkawinan itu harus perempuan. Ya. Yaitu mungkin itu saya bilang kemarin bahwa mungkin ini diambil bahwa doa ibu itu pasti didengar. Jadi sehingga acara pemberian nama itu selalu perempuan. Terus acara perkawinan perempuan. Jadi memang ada porsinya masing-masing. Masing-masing punya porsi. Porsi. Dan sudah tahu dengan porsi itu dan saling menghormati. Nggak bisa
nggak ada yang perempuannya terus yang laki-laki yang memimpin, nggak boleh. Baik. Dia carilah Alternatif lain, tapi memang harus perempuan harus begitu yang perempuan. memimpin. Nah, di dalam masyarakat adat itu pasti ada dayung, kita bilang pemimpin imam atau yang memimpin upacara adat itu yang sudah disiapkan yang perempuan juga. Oke. Yang perempuan namanya dayung. Dayung. Kalau laki-laki? Dayung lake. Oh, dayung lake. Ya. Kalau yang perempuan dayung biasa, Ya, dayung dayung. aja. Kalau untuk laki-laki dayung lake. Ya. Oke. Nah, terus kalau dayung itu juga ada levelnya. Oh, jadi nggak Ya, sembarang. nggak sembarang. Nggak sembarang. Jadi nggak langsung tiba-tiba bisa memimpin ritual begitu, Bu Agnes. Enggak. Kalau yang bisa memimpin upacara adat anak, upacara adat perkawinan, itu dayung ayak bo. Dayung Ayak. Dayung ayak bo. Dayung ayak bo. Artinya dia semua level upacara adat itu sudah dia Lalui. lampaui dalam adatnya. Itu sudah tertinggi berarti. Ya. Oke. Kalau yang level bawah begitu. Kalau dayung biasa tuh itu mereka biasa jadi pendampingnya dayung ayak ini. Oke, masih mungkin Dayung ayak itu dia sebelum mimpin. jadi Bu Agnes. Jadi yang masih mendampingi dulu, yang orang tua, yang pemula. neneknya begitu ya Bu ya. Betul. Oke, yang setelah itu baru sampai ke tahapan yang bisa semua bisa dilakukan semua begitu. bisa dilakukan. Dan itu sampai saat ini masih diturunkan. Sekarang masih di Bahau. Masih di Bahau. Ya. Itu apakah hanya garis keturunannya atau yang itu bisa diturunkan ke orang lain gitu Bu Agnes? Pertama dilihat dari turunan. Turunan. Ya. Diturunkan karena masih di Bahau dipercaya bahwa kalau mama saya itu dayung, terus mama saya, nenek saya itu dayung juga. Dayung gitu. juga. Begitu terus sampai naik ke atas. Oh. Karena waktu kita menyampaikan doa juga, saya ini turunan ini dari bapak ini kita itu tersebut. Ya, harus disebutkan. Oke. Gitu. Jadi betul-betul turunannya ini juga meneruskan. Iya. Meneruskan lagi. Tapi kalau misalnya selain di situ nggak bisa, selain misalnya di luar turunan. Di luar turunan itu. Bisa, tapi dia harus melalui proses maksudnya setiap upacara adat dia harus ikut. Okay. Itu namanya pematangan. Pematangan. Ya. Oke. Jadi mungkin proses belajarnya dilihat dulu, dia ikut nanti lama-lama juga bisa dijadikan dayung begitu. Ya. Oke. Asal konsisten Bu Agnes. Konsisten dia, kemudian kan harus urutannya tuh jangan sampai dia salah. Nah, kalau yang sering merasa dipaksa atau terpaksa melaksanakan itu ternyata urutannya tuh salah. Itu kan membuat hal yang tidak kita inginkan gitu. Itu jadinya kita bilang ukal. Apa itu? Artinya? Ya, bahasa Indonesia. Keramat atau pantangan? Karena yang pimpin adatnya tadi begini-begini, makanya kamu tuh begitu. Apa ya kalau bahasa ada apa ya? Penyebab. Apa ya Bu ya? Apa Pak Nuh kira-kira? Kalau bahasa Indonesianya penyebab. Penyebab. Penyebab gitu ya. Sebab kamu itu salah ini akibat jadinya kamu itu okay. gitu. Jadi kami bilang ukal. Jadi makanya si pemimpin ritual ini nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Dayungnya ini nggak boleh salah. Dan biasanya dayung itu juga nggak mau dipaksa kalau dia nggak tahu. Oke. Jadi nggak boleh sok tahu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh sok tahu. Karena kalau dipaksa dia, walaupun dia secara turunan dia itu ada turunan dayung, juga tidak bisa kalau dia belum siap dipaksa untuk dia malah sakit nanti. Oh, justru seperti itu. Iya. Baik. Jadi memang nggak Salah sembarangan. Salah jadi salah jadinya. Iya, salah syarat jadinya. Oke. Baik. Jadi memang harus orang yang siap. Ya. Dan nggak boleh sembarangan begitu. Memang turunan, kedua sudah disiapkan, dan ketiga dan dia sudah secara rohani itu sudah rohani dan jasmaninya rohaninya sudah mampu. Ya. Kalau Bu Agnes sudah berapa lama Bu? Saya mulai menggeluti betul-betul sejak diangkat jadi dayung itu tahun 2019. Tahun 2019. Ya. Itu saya sudah bisa melaksanakan upacara adat untuk upacara adat anak, upacara adat pernikahan, perkawinan adat. Tapi otomatis sebelum 2019 dari situ sudah diterjunkan terus. Mendampingi. Waktu itu almarhum mama masih ada. Oke. Jadi saya harus dampingi almarhum mama kalau dia melaksanakan upacara adat. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Ini kalau tadi kan kalau salah-salah, apakah itu ada sanksi? Nah, nanti ini di Bahau Busang seperti apa?
di Kenyah seperti apa. Ini nanti kita berbicara mengenai sanksi ya Bu ya, Pak Nuh ya. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi, tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Pendengar dan pemirsa masih bersama kami di Obrolan Budaya. Tadi sebelum kita break bahwa bagaimana Pak Nuh, Bu Agnes juga teman-teman yang lain, masyarakat adat bisa tetap mempertahankan tradisi budaya ya yang dimiliki dengan hadirnya IKN. Nanti saudara-saudara kita dari daerah lain otomatis akan berduyun-duyun begitu Bu Agnes, Pak Nuh akan datang ke Kalimantan Timur ya. Nah, seperti apa nih kalau dari Pak Nuh atau juga Bu Agnes, seperti apa? Apa upaya yang dilakukan Bapak dan juga Ibu ini terkait pelestarian budaya supaya generasi muda ini juga mau begitu turut serta, Bu Agnes? Baik, izin duluan ya. Sambil ya Pak ya, sambil nanti kalau sambil ngobrol juga sama Pak Nuh juga boleh. Salah satu yang sudah Lembaga Adat Bahu Busang di Samarinda ini lakukan untuk tetap membimbing para generasi muda Bahu Busang ini, kami membuat sanggar tari, sanggar seni. Oke. Jadi sanggar seni, namanya sanggar seni Apolagan. Lagan. Ya. Karena A-nya double juga. Ya. Mungkin itu jadi ciri khasnya Bahau Busang itu ya Bu. Itu saya bilang dari bahasa itu sudah kelihatan ini bahau. Jadi Apolagan. Lagan. Oke. Nah, jadi Apolagan ini yang menjadi wadah bagi generasi muda kita, terutama yang dari kampung datang ke Samarinda untuk kuliah, itu daripada dia kongko-kongko di pinggir jalan nggak jelas, itu dia di sanggar, kami tampung di sanggar untuk mereka latihan tari, latihan musik, kemudian diskusi juga kami dari lembaga adat melayani mereka tanpa bayar, gratis. Jadi kami menyediakan tempat itu dengan gratis sehingga mereka datang kapan saja mereka suka. Nah, jadi selama ini mereka sudah mengatur jadwal supaya jadwal mereka di kuliah atau di pada saat mereka belajar itu juga tidak terganggu. Jadi budaya ini hanya untuk mengisi kekosongan mereka. Kekosongan waktunya diisi untuk hal-hal positif. Ya, hal-hal positif itu di budaya. Jadi ayo kita diskusi budaya. Kalian mau tahu apa tentang budaya? Silakan datang. Kalau mau latihan juga boleh, ayo kita latihan sama-sama gitu. Itu yang sudah dilakukan. Diberikan ruang begitu ya, Bu. Diberikan ruang, dan konsultasi juga gratis. Semuanya gratis. Ya, tinggal dia hanya bawa diri aja. Bawa diri dan juga niatnya begitu dan niatnya. Ya. Harus niat nih. Itu yang sudah kita lakukan. Baik. Nah, kalau dari Pak Nuh gimana Pak Nuh? Baik, karena ini terkait kehadiran banyaknya yang datang, saudara-saudara kita yang akan dari luar itu, datang dari luar. Baik. Itu tentu ada pengaruh yang sangat signifikan ya terhadap keberadaan masyarakat adat, terutama kami Kenyah ini. Tentu dari kami pertama menghimbau kepada warga kami sendiri untuk mencintai budayanya, bangga dengan budaya sendiri gitu ya. Jangan terpengaruh dengan budaya yang luar dan menyadari bahwa budaya juga ya sama dengan budaya lain, bahwa sama-sama bernilai, sama-sama merupakan aset bangsa. Jadi itu yang perlu disadarkan kepada generasi kami. Dan juga tentu tidak cukup hanya mengimbau, tapi tetap melestarikan apa yang sudah dilakukan selama ini, seperti kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan masyarakat kita. Di daerah-daerah itu selalu ada kegiatan-kegiatan seperti acara-acara tahunan rutin yang selalu dilakukan, dan itu untuk wadah untuk di mana di tempat itulah anak-anak kita ini menggunakan tradisi kita, memakai, ada lomba-lomba, event-event seperti itu, di dalamnya itu ada event-event seperti itu, sehingga mereka termotivasi untuk selalu menggunakan tradisi tadi ya. Kemudian tidak terlepas dari peran pemerintah juga sih. Kalau memang pemerintah itu ingin eksistensi warga masyarakat adat ini tidak tenggelam, tidak terpinggirkan, tentu ada keberpihakan dalam hal ini, semacam aturan lah ya. Aturan misalnya, tapi mungkin sudah ada atau saya tidak tahu, mungkin aturan perlindungan terhadap
adat dan tradisi masyarakat. Ada undang-undang yang mengatur itu, melindungi, mengamankan, memanfaatkan atau pengembangannya tentu ada aturan sehingga masyarakat juga bisa terlindungi begitu ya, terbina melalui pemerintah. Tapi kami lihat selama ini juga pemerintah sudah melakukan hal yang baik. Ada beberapa desa yang dijadikan desa budaya. Desa budaya. Ada budaya wisata ya seperti Sungai Bawang, Pampang, Longanai dan Lekak Kidau itu desa budaya. Nah, di tempat-tempat itulah penerapan tradisi kita dikembangkan. Yaitu sangat kami apresiasi yang dilakukan pemerintah. Kalau boleh banyak lagi desa-desa budaya seperti itu. Kemudian terkait dengan di IKN ya, kita saling menghargai adat kita berdiri sama di IKN, masyarakat yang datang juga di mana kita menggunakan istilah di mana langit, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan adat merupakan perekat sesama suku yang berbeda ini. Tidak merupakan menyatukan sesuatu yang berbeda, tapi menyatukan tujuan yang sama. Tujuan yang disatukan, tapi keberadaan masing-masing kita hargai. Keberadaan masyarakat adat, kalau bisa pemerintah itu dalam event-event resmi mereka itu dilibatkan. Kalau ada acara kegiatan-kegiatan di IKN ya masyarakat adat dilibatkan, tradisi mereka. Termasuk perusahaan, kalau perusahaan membuat kegiatan jangan juga masyarakat diabaikan, dilibatkan juga sehingga eksistensi kita muncul begitu. Jadi kita tidak bisa berjuang sendiri tanpa keberpihakan semua pihak. Baik. Mungkin itu yang kami harapkan. Baik. Pak Nuh, Bu Agnes, tentunya ada tantangan. Nah, ini kan tadi kalau misalnya masyarakat adat, kalau misalnya yang ibaratnya yang sudah senior-senior, oke lah begitu Bu, masih mau ikut. Tapi bagaimana tantangan untuk si yang masih muda-muda ini supaya mereka juga tetap ikut begitu? Ya, betul. Itu tantangan buat kita khususnya yang pelaku budaya ini, di mana kita ada kekhawatiran ketika anak-anak muda kita itu tidak peduli dengan adat. Dan itu juga orang tua yang tergabung di dalam masyarakat adat ini, kita himbau supaya mereka harus memberi kesadaran kepada anak-anaknya bahwa adat ini penting sebagai identitas. Sama seperti kita jadi warga Indonesia itu harus punya KTP. Identitas. Kalau kamu jadi warga masyarakat adat, mana bukti kamu sebagai masyarakat adat? Saya sudah punya nama, saya sudah kasih nama adat, adat Dayak gitu. Nah, itu salah satu KTP-nya, identitasnya. Kalau dia tidak punya nama Dayak, asli Dayak, kamu belum punya KTP. Berarti orang tuamu harus mengusahakan bagaimana caranya supaya kamu memperoleh nama Dayak. Dan, jadi kami menekankan kepada mereka bahwa kamu sebagai warga masyarakat adat Dayak itu harus punya nama Dayak. Kalau tidak, kamu tidak akan kita perhitungkan di dalam apakah di dalam upacara adat gitu. Nah, kemudian yang kedua itu di Samarinda sejak tahun 2012 itu kita sudah aktif melakukan upacara adat hudok kawit. Hudok kawit. Dari tahun 2012. Dari 2012. Setiap tahun sejak tahun itu sampai tahun ini. Untuk hudok kawit itu untuk ritual apa, Bu Agnes? Nah, itu ritual tanam padi. Jadi setiap tahun masyarakat adat Bahau itu kan mereka buka ladang, kemudian tanam padi, dan menurut adat padi, hudok inilah yang menjaga kesuburan tanah, yang menjaga dari serangan hama penyakit. Jadi tidak hanya untuk mengusir hama penyakit bagi ladang, tapi bagi warga masyarakat yang ada di sini juga itu akan dicegah tidak terkena bencana penyakit gitu. Itu harapannya dengan melaksanakan upacara adat itu. Dan itu salah satu yang kita galakkan, dan pokjanya, kelompok kerjanya itu adalah anak-anak muda semua.
Oke, jadi sudah mulai dilibatkan Ya, begitu, jadi Bu mereka Agnes? yang melibatkan, menyediakan segala sesuatunya. Nanti gilir adatnya itu baru lembaga adat yang turun. Tapi menyiapkan segala sesuatunya itu anak-anak muda. Ya. Jadi sudah ada kolaborasi anak Yes. mudanya mulai dari persiapan segala macam. Jadi ketika sudah mau ritual ini lembaga adatnya sudah mulai akhirnya muncul begitu. Jadi turun. Jadi kita sudah mulai membuat itu dari tahun 2012. Dan kita sudah tekankan anak muda nih yang siapkan ini karena orang tua tidak punya tenaga untuk kesana kemari cari alamat itu lagu ya. Nah, jadi mereka mulai paham sudah. Oh, berarti porsi kami di sini nih mempersiapkan segala sesuatunya, menyiapkan lapangan di mana, alat musik di mana kan mereka, gitu. Konsumsinya taruh di mana mereka. Nanti giliran pada waktunya juga mereka akan menggantikan yang senior-senior Yes, begitu. itu harapan kita. Baik, Pak Nuh. Oh tadi sedikit berbicara nama Bapak kan identik juga tuh nama Dayaknya tuh Nuh Lenjau. Betul ya Pak ya? Pak Nuh boleh tahu nggak artinya apa Pak? Kalau lenjau itu singa, Pak. Singa. Ya. Singa ya artinya simbol bahwa singa itu berani gitu ya, nggak takut. Itu mungkin itu maksudnya orang Itu tua. maksudnya. Kalau Ibu, nah tadi kan Ya. kalau Bu Agnes kan Ibu Agnes Gering Belawing. Belawing. Kalau Agnes itu nama baptis saya Katolik. Kalau Gering itu nama Dayak saya. Nama Dayak. Belawing itu nama bapak saya. Oh, Gitu. jadi di Dayak itu juga ada ibaratnya tuh kalau di suku lain misalnya ada marganya gitu. Di Dayak juga ada Bu? Kalau di Dayak Bahau itu dia wajib mencantumkan nama orang tua di belakang namanya. Oke, Artinya dia bukan anak haram. oke. Itu pembedanya. Yes. Itu hanya Bahau Busang. Ya, setahu saya sih Bahau Bahau. Busang yang harus menggunakan Pasti itu. mencantumkan nama orang Nama tua. bapaknya. Bapak. Kalau bukan bapak nama mama. Tapi oke. kebanyakan kami nama bapak. yang kita Oke. munculkan di belakang nama. Agnes Gering Belawing. Belawing, ya. Terus arti dari Gering itu sendiri adalah mendengar. Oh, berarti Ibu pendengar ya Bu ya? Tek Gering. Ada kau mendengar gitu. Oke. Jadi mungkin harapan orang tua itu saya bisa jadi pendengar yang baik. Itu. Makanya selalu didengar kalau ini ya Bu ya, kalau saya ada keluhan-keluhan gitu ya. gilir Agnes yang harus mendengar. Oh, iya. Baik, Pak Nuh, terakhir sebelum kita akhiri kebersamaan kali ini, apa yang mau Pak Nuh sampaikan dari Lembaga Adat Dayak Kenyah terkait pelestarian budaya, terutama di mana saat ini kita sudah ada di bagian IKN loh gitu. Ya, mungkin gini. Ini kan kehadiran IKN ya. Kami sampaikan bahwa Kenyah ini sebenarnya yang paling mungkin ya bukan paling pertama juga, tapi paling setuju dan paling senang dengan Adanya IKN. ada IKN. Itu kami buktikan kemarin waktu Pak Jokowi datang pada tanggal 30 kalau nggak 30 Juni 2022. Adalah 5 tokoh adat yang mewakili masyarakat, termasuk dari kepala adat Kenyah. Waktu itu kita memberikan dukungan kepada Jokowi agar IKN memang ditempatkan di Kaltim. Itu yang kita lakukan terhadap keberadaan IKN ini. Nah, tentu harapan kami dengan hadirnya IKN ini terkait dengan masyarakat, ya mudah-mudahan IKN merupakan pusat pengembangan masyarakat adat menuju era teknologi sesuai masanya ya. Teknologi ini kan IKN termasuk sebuah kota yang maju ya. Pengembangan masyarakat adat menuju ke sesuai dengan masanya, di mana tujuan pemerintah terhadap IKN itu benar-benar terjadi seperti yang diharapkan, yaitu terjadi adanya sebagai kota smart city dan sebagai green city. Jadi itu bisa terpenuhi dengan hadirnya juga masyarakat adat. Ya, itu harapan kami. Baik. Ya, terima kasih. Baik. Bu Agnes terakhir. Ya. Kok kedengaran terakhir tuh takut ya? Kayak takut gitu ya Bu ya. Iya. Kalau Agnes harapannya untuk khususnya Bahau Busang itu dalam rangka menyambut IKN ini, Pak Bambang sendiri kalau tidak salah saya dengar waktu memberi sambutan pada hari kita membuat adat itu, bahwa akan memberikan ruang seluas-luasnya untuk masyarakat adat setempat. Oke. Untuk
explore adatnya, digali yang belum tergali itu digali, yang sudah tergali itu dikembangkan, dan itu menjadi salah satu kekuatan IKN, daya tarik bagi negara-negara lain untuk datang berkunjung ke ibu kota. Nah, terus untuk masyarakat adat Dayak Bahau Busang menyambut ini itu sangat antusias sekali, dan mudah-mudahan bukan hanya kata-kata manis saja, tetapi nanti betul-betul ada lahan khusus yang bisa dijadikan tempat upacara adat, khususnya hudok. Wah, saya sudah membayangkan tahun depan nanti ada hudok, gitu ya. Ada hudok yang diikuti oleh seluruh warga masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Timur. Nah, itu harapan saya. Terus harapannya yang ke depan supaya generasi muda ini jadikan IKN ini pemacu semangat untuk belajar lebih rajin. Kemudian kita tidak mengharapkan IKN itu mengangkat anak-anak kita untuk menjadi pegawai di IKN, tapi tidak dibarengi dengan keterampilan, kepandaian juga tidak. Jadi kita selalu beritahu kepada generasi muda kita untuk belajar yang rajin supaya bisa jadi pegawai di IKN. Itu. Baik. Bu Agnes, terima kasih. Pak Nuh, terima kasih Sama-sama. sudah bersama di kebersamaan kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa tersampaikan. Yang belum mengenal lebih dalam Dayak Kenyah bisa mendengarkan apa yang sudah disampaikan Pak Nuh tadi. Begitu juga dengan Dayak Bahau Busang yang sudah disampaikan oleh Bu Agnes. Dan mudah-mudahan ini terdengar ke seluruh penjuru tanah air, ya. Amin. Apalagi saudara-saudara kita yang akan hadir di IKN, ya, bahwa ada Dayak dengan subsuku yang begitu banyak. Salah satu dan salah duanya ada di sini malam ini, ya. Ada Dayak Kenyah dan juga Bahau Busang. Terima kasih sekali lagi, Sama-sama. pendengar dan Sama-sama. juga pemirsa. Demikian kebersamaan kita kali ini. Mudah-mudahan adat istiadat yang ada di tanah atau bumi Etam Kalimantan Timur bisa terus terjaga, dan bersama kita lestarikan budaya bangsa sebagai wujud cinta kita kepada Indonesia. Saya Saparudin, selamat malam, sampai jumpa.